Awalnya enggak, karena saya tanyanya pakai bahasa Indonesia. Tapi ketika saya pakai bahasa daerah dan merasa dekat, so dia bilang, iya Pak, dengar bunyi tembakan. Masing-masing pihak punya luapan emosi, iya. Nah, apakah ini pembelaan diri ataukah tidak, khususnya yang 4 orang tersebut yang meninggal, nah itu biarkanlah pengadilan yang akan mengujinya. Kalau kami yang nggak optimis, siapa lagi yang akan merawat ingatan ini dan terus mengingatkan untuk bahwa kasus pelanggaran HAM harus diadili. Nah, harapannya memang ada di Pak Mahfud, karena beliau tidak memiliki, minimal sepengetahuan saya, tidak memiliki urusan-urusan dengan masa lalu tersebut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Khairul Anam, saya panggilnya Cak Anam ya, orang Surabaya kan, Jawa Timuran ini kan. Orang Malang. Orang Malang ya, Jawa Timur lah sama. Cak Anam, terkait paparan Komnas HAM hari Jumat kemarin, kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI, sudah ada respon dari pemerintah, dari Polda atau dari Bareskrim, dari Mabes Polri khususnya, dan juga dari pihak FPI, meskipun sudah bubar ya, dibubarkan pemerintah. Kalau kalau yang kemarin seperti kita dengarkan semuanya, apa kesimpulannya dari Komnas HAM dan apa rekomendasinya. Terus kalau respon dari kepolisian, ya kita dengarkan dari berita, juga termasuk dari Detik, bahwa kepolisian merespon untuk membuat tim khusus, gitu ya. Tinggal menunggu rekomendasi langsung dari Komnas HAM. Karena memang rekomendasinya belum kami kirim ke polisi, karena memang itu rekomendasinya untuk Presiden. Ya nanti pasca Presiden bisa langsung ke polisi atau oleh Pak Presiden yang diberikan kepada polisi. Nanti ini kita atur waktunya. Tapi kita berharap dalam minggu depan ini kita bisa ketemu dengan Presiden. Ya kalau bisa Selasa atau Rabu itu akan jauh lebih baik agar sesegera mungkin ada rekomendasi yang di follow up. Kalau dari teman-teman FPI itu seperti yang juga kita bisa baca, ada yang kecewa, ada yang tidak. Dari masyarakat juga begitu, ada yang kecewa, ada yang tidak. Tapi persoalannya adalah begini sebenarnya, Komnas HAM ini bukan lembaga yang harus memuaskan pihak-pihak gitu. Tapi Komnas HAM berusaha semaksimal mungkin, terutama saya berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja berdasarkan fakta. Kita tidak boleh punya persepsi duluan, mana yang salah, mana yang betul, mana yang harus dipuaskan, mana yang tidak harus dipuaskan, dan lain sebagainya. Karena karakter dasar lembaga Komnas HAM ini adalah karakter dasar lembaga independen. Itu yang pertama. Dan karakter dasar hak asasi manusia adalah kerjanya independen dan imparsial. Imparsial itu mendengarkan berbagai pihak. Oleh karenanya kalau ada tuduhan, Komnas HAM cuma memakai informasi dari satu pihak, ya enggak. Kalau kita cermati kemarin sejak awal kita bilang kami dapat informasi ini dari polisi, informasi ini dari FPI, informasi ini dari Jasa Marga, informasi ini dari masyarakat, informasi ini dari ahli, itu semua kita beberin. Nggak ada yang kita tutup-tutupin. Dan itulah cara bekerja imparsialitas. Dan itu menjadi karakter dasar lembaga-lembaga hak asasi manusia. Itu tapi memang lazim ya disampaikan dulu ke pers sebelum ke Presiden kemarin itu. Rekomendasi atau hasil kesimpulan apa yang dipaparkan kemarin itu, hasil kerja Komnas HAM? Sebenarnya dalam konteks lembaga negara independen lazim. Nggak ada istilah wah ini melangkahi Presiden, nggak ada ya, yang mukanya karena ini menyangkut kepentingan publik juga ya. Satu kepentingan publik, ini watak dasar kerja-kerja lembaga independen. Nah, kalau kita sampaikan dulu kepada Pak Presiden, habis itu ke publiknya bisa loh. Kok aneh begitu. Iya. Padahal kita itu tidak punya atasan. Atasan kami ini ya kepentingan hak asasi manusia, kepentingan konstitusi negara kita, dan kemaslahatan bangsa ini. Ya. Kalau saya sih tertarik ini, keterangan bahwa dari 6 itu kan ada meninggal 2 duluan kan. Nah itu meninggal tertembaknya itu saat kebut-kebutan saling serempet itu atau gimana itu sebetulnya? Saya ingin disegarkan kembali itu.
Kalau posisi pastinya di mana kami tidak mengetahui. Pasti yang mengetahui ya hanya pelaku dan korbannya. Yang kami ketahui adalah memang kita memiliki eskalasi gitu. Kita temukan sebuah eskalasi rendah, eskalasi sedang, dan eskalasi tinggi. Di eskalasi tinggi inilah kami mendengarkan voice note, mendengarkan keterangan dari yang ada di voice note sendiri, terus juga menemukan proyektil peluru. Ini juga bagi Komnas HAM sebenarnya menemukan proyektil ini bukan untuk pertama kalinya. Beberapa kali saya turun ke lapangan, saya nemu proyektil. Nah, itu kami uji. Kita nemu juga serpihan mobil. Nah, disitulah sebenarnya titik-titik kemungkinan besar terjadi tembak-menembak. Jadi kalau tanya, Komnas HAM tahu nggak di mana titik tembak menembaknya? Kalau saya bisa jawab, padahal saya nggak bisa jawab, itu namanya Komnas HAM sedang berimajinasi. Kalau saya hanya menemukan potensi-potensinya, saya akan bilang potensi-potensinya. Saya nggak akan bilang bahwa ini di titik ini, titik ini. Itu namanya yaitu berimajinasi, dan itu kita hindari. Karena ini faktual dan kita semua merasa prihatin. Siapapun pelakunya, siapapun korbannya, yang pasti ada korban meninggal 6 orang. Itu kan keprihatinan kita semua. Ya, kayak saya membayangkannya gini, karena ada paparan juga dari Komnas HAM bahwa sebetulnya anggota Laskar ini berpeluang untuk menghindar karena dia sudah jauh, tapi kemudian malah menunggu. Nah, saya berasumsi, mungkin bolehlah berfantasi gitu kan, membayangkan ini jangan-jangan karena mereka udah tahu ada 2 temannya korban, ya udah tak tungguin, tak bales gitu. Belum di titik itu. Ini belum. Ini titiknya titik sedang, Mas Ian, bukan di titik tegang. Jadi menunggunya itu di titik sedang, yang ciri-cirinya adalah jaraknya semakin dekat, udah mulai ada serempetan dikit-dikit gitu ya. Itu titik sedang. Jadi keluar dari gerbang tol pintu timur itu kan belok kiri. Belok kiri, keluar lurus terus belok kiri, habis dari belok kiri terus ada bundaran Plaza, itu belok kanan. Di titik itulah sebenarnya di jalan situ itu mulai ditunggu sebenarnya. Jaraknya sudah jauh, cuman memang jarak jauh ini harusnya memang bisa bisa kabur atau meninggalkan penbuntutnya, tapi yang diambil malah sikap untuk menunggu. Itu lah, apakah itu gara ada teman yang ditembak dan sebagainya? Enggak, ini belum ada apa-apa. Belum ada insiden saling belah gitu. Itu diketahui nggak sih siapa yang melakukan serangan duluan di situ? Bisa teridentifikasi nggak dari rekonstruksi? Nggak ada. Jadi nggak ada fakta yang menunjukkan atau bukti yang menunjukkan siapa yang mulai serangan duluan. Jadi yang ada adalah indikator yang seperti tadi kita bilang, ada ruang menunggu, terus ada yang melihat petugas ini, petugas itu, ada yang mulai ngomong serempet-serempetan spion, itu ada. Tapi siapa yang memulai, baik yang mulai serempet-serempetan maupun yang memulai tembak dan sebagainya, itu kita tidak menemukan siapa yang memulainya. Itu karena memang kalau tanya begitu pasti masing-masing pihak punya penilaian sendiri-sendiri dan itu susah diukur dengan perbandingan yang lain. Bahwa kalau benar nggak ada tembakan di luar pintu tol, clear itu ada. Buktinya apa? Buktinya kami menemukan selongsong peluru dan menemukan 1-2 orang korban. Kesaksian orang. Jadi ceritanya itu sederhana. Ketika Komnas HAM awal-awal memulai penyelidikan lapangan, kami mendapatkan sebuah cerita kok nggak logis gitu, kok dikatakan ini keras, situasinya diceritakan kepada kami di luar tol itu kok biasa-biasa saja, landai gitu. Di titik itulah kami keliling dan sebagainya berkali-kali, terus pada akhirnya kami meyakini bahwa di titik ini ada sesuatu. Makanya kami menurunkan tim lebih banyak, termasuk juga bawa metal detektor, kami telusuri jalan kaki, ya ada yang nemu, ada yang enggak, akhirnya nemu beberapa proyektil tersebut. Nah, ketika kami menemu pertama, menemu kedua, begitu ya. Terus ada seseorang yang nanya ke kami, karena kami waktu itu memang terbuka gitu, maksudnya terbuka itu pakai baju seragamnya Komnas HAM,
terus juga bawa alat metal detektor, itu kan orang juga kaget-kaget, ini ada apa? Terus Pak yang saksi yang kami temuin itu, Bapak tugas di mana? Ya saya sebutkan, terus saya sebutkan juga kami sedang maksud melakukan tujuan dilakukan. Terus dia bilang, Pak, nggak hanya di titik itu, nggak hanya di titik sini, tapi si juga saksi di titik, tanpa diminta ya si saksi tanpa itu diminta. langsung. Termasuk juga di titik sana. Nah, di titik sana itulah kami telusurin lagi, benar. Di situ juga dapat proyektil dan selongsong peluru dan serpihan-serpihan mobil. Nah, terus habis itu kami juga karena di lokasi situ ada hunian gitu ya, kami datang ke orang itu terus tanya, benar nggak mendengarkan sesuatu atau ada kejadian tabrakan mobil gitu? Dia bilang nggak ada tabrakan mobil gitu ya, seminggu terakhir. Terus habis itu saya tanya, pernah mendengarkan sesuatu yang bunyi tembakan atau enggak atau gimana gitu? Enggak. Awalnya enggak, karena saya tanyanya pakai bahasa Indonesia. Tapi ketika saya pakai bahasa daerah dan merasa dekat, so dia bilang, iya Pak, dengar bunyi tembakan. Kayak bahasa Sunda gitu? Bahasa daerah. Bahasa karena daerah. Kalau saya sebutin identifikasinya nanti ketahuan. Kasihan, karena nggak ada. Karena kita belum tentu bisa memberikan perlindungan kepada saksi ini. Jadi mereka bilang akhirnya pakai bahasa daerah ya, bahasa daerah yang saya tahu. Kalau Sunda saya nggak tahu. Oke, iya. Yang Makanya tahu, saya tadi mau penegasan, loh Cak Anam kan dari Malang, apa bisa ngerti bahasa Sunda gitu kan? Kebetulan ini Indonesia dan ada beberapa suku di Indonesia itu suka hidup di perantauan. Ya. Saya kenal dengan suku itu dan saya bisa bicara bahasa daerahnya. Makanya saya bicara dengan teman-teman juga bicara. Ada staf, ada salah satu komisioner yang lain juga ikut nimbrung di sana. Clear, memang dengar bunyi tembakan. Makanya kami meyakini di titik itu salah satu titik yang bunyi tembakan, dan itu bukan titik TKP-nya polisi. Nah, itu salah satu yang membedakan dengan TKP-nya polisi. Itu. Dan benar lebih dari satu kali itu ya bunyi letusannya itu. Iya, jadi karakternya begini. Ini karakter umum kesaksian ya. Ya. Di awal-awal banyak kesaksian itu yang ngomong yakin bahwa dia mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu. Tapi ketika ini menjadi kasus yang begitu rumit karena banyak opini dan lain sebagainya, perhatian publiknya juga besar, akhirnya karakter saksinya itu ketika kita konfirmasi lagi, iya Pak, tapi ada yang berubah, misalnya ya substansinya tetap sama, tapi saya mendengarkan dari orang lain loh Pak, gitu. Orang lainnya udah pulang kampung, nah itu menghindar. Mulai melemah di situ ya. Tapi kita yakini itu memang terjadi. Atau ya bentuk yang lain, bilangnya sepertinya bisa 2, bisa 1, atau bisa lebih Pak, begitu. Itu kalau ngomong jumlah. Ya. Nah itu yang. Tapi intinya ada ada lebih dari sekali gitu ya tembakannya itu. Iya, awal-awal banyak yang ngomong kayak begitu. Jadi termasuk juga yang salah satu orang yang di awal tidak hanya tembak-menembak itu bunyi kami mendengarkan nggak hanya di titik ini Pak, tapi di sana juga. Nah gitu clear. Nah, Cak, mungkin yang sebetulnya kesimpulan besarnya kan terjadi pelanggaran HAM oleh aparat terhadap warga sipil, meskipun warga sipilnya bersenjata. Nah, itu terdeteksi juga nggak, atau bisa digali ke atas nggak rantai komandonya? Apakah aparat yang di lapangan itu memang mendapatkan izin untuk melakukan langkah-langkah yang sampai kemudian disimpulkan oleh Komnas HAM itu? Sebenarnya pembuktian ini harus di pengadilan. Ya. Makanya kami merekomendasikan untuk pengadilan pidana dan tidak berharap, bahkan kami ngasih sinyal keras, jangan hanya untuk urusan internal gitu, tapi ini harus diadili di pengadilan. Nah kalau ditanya apakah ada rantai komando, ada perintah dan sebagainya, sepertinya dengan dengan fakta yang kami temukan, dengan rekonstruksi, dengan voice note dan lain sebagainya, termasuk juga dengan diskusi kami dengan ahli psikologi forensik, ya ini kejadian di lapangan yang bisa jadi masing-masing pihak memiliki satu tingkat emosi yang juga tinggi. Gitu. Kalau kita lihat misalkan apakah ada perintah dan sebagainya,
ini juga sempat kita diskusikan, kalau ada perintah, kenapa nggak di titik-titik yang lain yang lebih potensial untuk melakukan eksekusi, misalnya begitu. Ya. Kenapa nggak dari awal-awal gitu ya? Lah begitu kita sempat diskusikan. Makanya kita salah satunya adalah memanggil ahli forensik, psikologi forensik untuk juga melihat gimana sih kontekstualitas peristiwa itu dengan melihat pembicaraan dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak temukan apakah ini ada unsur perintah dari atasan atau tidak. Sepertinya itu jauh dari soal-soal begituan. Jadi sementara mungkin bisa dianggap sebagai itu bagian dari pembelaan diri gitu ya. Kalau pembelaan diri itu, kalau begini, yang pasti adalah masing-masing pihak punya luapan emosi, iya. Apakah ini pembelaan diri ataukah tidak, khususnya yang 4 orang tersebut yang meninggal, nah itu biarkanlah pengadilan yang akan mengujinya, apakah itu pembelaan diri ataukah tidak, ataukah ini peluapan emosi sehingga banyak prosedur yang harusnya diindahkan tidak diindahkan. Nah itu biarkan itu proses pengadilan yang akan menguji semua keterangan. Karena apa? Kami juga tidak menemukan informasi pembanding lain. Nah, itu kesusahannya. Karena informasinya searah, ya tapi kami memiliki konteks, memiliki beberapa hal sebelum peristiwa yang 4 orang itu meninggal. Nah itu ya akhirnya kami simpulkan memang ini pelanggaran HAM dan silakan diuji di pengadilan. Dan itu berlaku untuk dari aparat juga kan soal pembelaan diri itu kan? Oh iya. Nah, Cak Anam, kan sebelumnya sempat disebut selain 6 orang yang meninggal, yang korban, itu ada anggota laskar lain yang melarikan diri yang kemudian disebut-sebut menghilang lah, tidak diketahui rimbanya. Itu benar seperti itu? Sebenarnya begini konstruksi peristiwanya. Rombongan MRS ini itu dari Sentul sebenarnya ada 9 mobil. Yang satunya ke Megamendung, yang 8 ke Kerawang. Yang 8 ke Kerawang ini dibuntuti oleh sekian mobil. Yang ada mobil yang diakui sebagai mobilnya petugas kepolisian Polda Metro Jaya, ada yang tidak. Nah, di 8 mobil ini, itu 2 mobil yang memang sejak awal bertugas untuk menghalang-halangi para pembuntutnya, yaitu mobil Denmadar, detasemen daerah gitu ya, Denmadar kurang lebih begitu, sama Laksus, Laskar Khusus. Laskar Khusus itu yang pakai mobil Spin, yang Denmadar ini pakai mobil Avanza. Nah, yang disebut kabur itu yang Denmadar gitu. Nah, apakah itu benar kabur? Iya, itu ada, mobilnya ada, orangnya juga memberikan keterangan kepada Komnas HAM. Kami tanggal 7 malam itu bertemu dengan mereka, kami diberikan berbagai keterangan oleh mereka bagaimana situasi ketika peristiwa terjadi. Nah, mereka ini siapa? Ya, di antaranya adalah teman-teman yang ada di mobil Denmadar. Nah, Cak, soal kepergian HRS sendiri, itu maksud dan tujuannya benar seperti diungkapkan sebelumnya oleh pihak FPI. Tujuannya adalah untuk menghadiri pengajian dan sebagainya. Dan motif atau tujuan aparat untuk membuntuti ini juga apa ini sebetulnya yang tergali oleh Komnas HAM? Kalau yang MRS sendiri, kami nggak sempat wawancara langsung sama beliau, tapi sama banyak orang dari FPI, termasuk menantu beliau, Habib Hanif, itu mengatakan memang alasannya demikian. Bahkan dia diceritain bahwa keluarga dan sebagainya, sampai tujuannya juga diberitakan kepada kami. Nah, kami nggak bisa menilai apakah tujuannya demikian ataukah tidak, tapi informasi yang kami dapatkan demikian. Kalau kepolisian juga bilang bahwa ini bagian dari proses penyelidikan, bukan penyidikan ya, penyelidikan, karena ini konsekuensi dari 2 kali pemanggilan yang mereka juga mendapatkan hambatan di 2 kali pemanggilan, terus ini pemanggilan yang selanjutnya dan katanya mereka mendapatkan berbagai informasi bahwa akan ada pengerahan massa. Nah, begitu makanya mereka penyelidikannya
ada surat tugas, ada surat perintah yang jumlahnya banyak sekali karena untuk di banyak titik. Katanya demikian, nggak hanya di Sentul tapi di beberapa titik termasuk juga di Petamburan. Lah kalau kepolisian ketika memberikan keterangan itu saya tanya, memang ada buktinya, mana suratnya? Nah, ditunjukkan suratnya, surat tanggal 5. Terus kami tanya, kapan boleh bertugas? Mereka mengakui, memberikan keterangan pada Komnas HAM, tugasnya mulai tanggal 6 di Sentul, tanggal 6 agak malam sedikit. Gitu. Di perintahnya itu eksplisit nggak? Perintah kayak semacam penjemputan paksa gitu? Karena kan sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan polisi. Enggak ada. Perintahnya hanya untuk pembuntutan. Untuk memastikan seandainya ya kan ada tindakan hukum, entah penjemputan paksa, entah penetapan tersangka, penjemputan paksa dan lain sebagainya, bisa itu gampang dicari gitu ya. Alasannya jejaknya HRS ini itu bisa terlacak, itu aja alasannya. Oke, Cak. Apa yang paling menarik dari pelacakan kasus ini? Sebulan lebih kan ya, hampir ya? 1 bulan. Nggak sampai, hampir persis 1 bulan ya. Apa yang paling berat dibanding pengalaman Cak Anam menangani kasus-kasus yang lain? Kalau soal fakta sebenarnya masing-masing kasus punya karakter, punya kesusahan dan kemudahan masing-masing. Ya landai aja sebenarnya. Cuman yang paling berat di kasus FPI ini, di kasus Kerawang ini adalah menghadapi opini publik gitu ya. Publik sudah beropini ngalor ngidul. Sejak awal itu ada yang percaya Komnas HAM, ada yang tidak percaya Komnas HAM, terus melintirin, melakukan doxing terhadap apa yang kami lakukan, terus juga melintir peristiwa-peristiwa masa lalu dikontekkan dengan peristiwa saat ini, misalnya peristiwa saya preskon di Jayapura soal pendeta Yeremia, itu dipotong-potong dijadiin seolah-olah ini peristiwa Kerawang saat ini, itu yang sebenarnya paling berat. Kalau yang lain, menurut saya masing-masing kasus punya karakter sendiri-sendiri, ada yang gampang, ada yang susah. Ya, so-so aja sebenarnya. Cuman memang satu pengalaman yang menurut kami menarik gitu ya, dan ini saya juga tanyakan kepada teman-teman yang mendampingi kami, itu puslap 4 ketika kami uji balistik. Nah, ini bagi Lab 4 Indonesia untuk uji balistik ini baru pertama kali juga. Terus baru pertama kali juga diminta sama Komnas HAM dengan model yang sangat terbuka. Jadi kami ngelibatin masyarakat sipil, ada teman-teman NGO yang datang ke sana bisa lihat langsung, bahkan bisa pegang alatnya, lihat kan ada kayak mikroskop gitu, lihat sendiri, menguji sendiri, bahkan mendengarkan hasilnya sendiri bersama-sama. Jadi pendengar pertama juga lah. Itu menurut saya proses yang baik ini, tradisi yang baik ini, yang mungkin dimulai dari kasus ini bisa menjadi satu proses dan tradisi untuk menyelesaikan kasus-kasus ketika ada. Ya, kita nggak berharap ada kasus lagi ya, tapi kalau ada kasus kayak begini, ruang terbuka, ruang akuntabilitas itu bisa kita praktekkan lagi secara bersama-sama. Itu menurut saya ini pengalaman yang paling menarik. Dan mereka welcome sebetulnya ya, enjoy bekerja bareng-bareng masyarakat sipil itu. Saya nggak mau ngomong prosesnya, proses awalnya, tapi selama berlangsung pada akhirnya kita semua bisa mengakses, bisa akuntabel. Kadang-kadang ada senyuman, kadang-kadang ada perasaan capek banget gitu ya. Teman-teman Puslap 4 juga begitu, kami juga begitu, pihak-pihak yang lain juga begitu. Tapi menurut saya kemarin terbukti bahwa kita bisa mencapai satu titik akuntabilitas dan keterbukaan yang belum pernah terjadi. Nah, ini yang menurut saya minimal titik inilah bisa kita rawat, kalau bisa kita perbaikin di kelak kemudian hari. Saling percaya itu ya, saling dukung. Ya. Cak Anam, sebelum masuk ke pendeta Yeremia, saya ingin sedikit kembali ke kasus KM 50 ini. Itu kan sebelumnya sempat ditolak kan soal kemungkinan anggota Laskar memiliki senjata itu kan. Waktu awal nggak mungkin, kami nggak punya senjata gitu kan. Ternyata Komnas HAM menyampaikan fakta lain.
eh, bisa dilacak juga nggak atau diketahui nggak sumber senjata itu dari mana? Atau mungkin sebelumnya itu anggota Laskar ini memang benar-benar mereka terlatih menggunakan senjata? Yang pertama begini, sampai sampai terakhir pun ya teman-teman FPI masih menolak bahwa mereka tidak memiliki senjata dan tidak menggunakan senjata. Waktu memberikan keterangan kepada kami juga menolak itu. Tapi kan keterangan polisi, keterangannya FPI kan nggak langsung serta-merta kita telan mentah-mentah. Ya. Makanya kita uji dengan sesuatu yang sifatnya saintifik, terus juga kita uji dengan temuan-temuan Komnas HAM. Oleh karenanya ketika Komnas HAM menemukan proyektil peluru, selongsong, serpihan mobil, itu kita uji di Puslap 4, kita uji di sana dan lain sebagainya. Akhirnya ya kan hasilnya adalah dari sekian proyektil itu ada 2 proyektil yang identik dengan proyektil senjata rakitan gagang coklat dan gagang putih yang itu oleh kepolisian dinyatakan sebagai barangnya atau senjatanya FPI. Nah, artinya memang temuan Komnas HAM menunjukkan ada proses penembakan. Ya. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana senjata itu punya FPI ataukah bukan, terus bagaimana ngelacaknya, ya itu yang kami rekomendasikan dalam rekomendasi Komnas HAM untuk didalami. Kalau memang betul pernyataannya polisi bahwa itu adalah senjata mereka, ya berarti cocok dengan temuan Komnas HAM. Gitu. Jadi Komnas HAM itu menambahkan satu temuan dalam konstruksi peristiwa FPI soal kepemilikan senjata ini, bahwa senjata rakitan tersebut yang gagang coklat sama gagang putih benar ada, benar digunakan, dan cocok dengan proyektil kami. Itu juga penting. Dan apakah terjadi peristiwa tembakan di luar tol Kerawang, itu yang ngomong masyarakat, dan Komnas HAM mendapatkan keterangan tersebut. Gitu. Soal kemampuan anggota Laskarnya sendiri, kan selama dari pihak FPI kan, dari keluarganya misalnya menyampaikan, ya mereka istilahnya anak-anak hijau lah, masih muda banget gitu, nggak mungkin semilitan itu, apalagi sampai menggunakan senjata misalnya. Kalau soal apakah mereka terlatih dan tidak terlatih dan bagaimana karakter dan sebagainya, yang persis tahu ya mereka sendiri dan FPI, ya kan. Komnas HAM tidak tahu soal-soal begituan, tapi di voice note itu kita bisa merasakan apa sebenarnya yang terjadi, sehingga omongan-omongan di voice note itu mencerminkan apakah para pembicara ini memiliki beban dalam pembicaraan, misalkan, waduh ini ketakutan, ya kan, apakah takut, ataukah ini siap tempur, ataukah ini dalam kondisi tekanan, atau ini dalam kondisi heroisme, ya kan, ataukah ini dalam kondisi glorifikasi, atau dalam kondisi apapun gitulah. Itu kan di voice note ada konteks-konteks yang diomongkan. Jadi di balik psikologi kata-kata itu kan ada. Oleh karenanya Komnas HAM nggak berani kami menyimpulkan dengan perasaan kami sendiri-sendiri gitu. Kami mengundang ahli psikologi forensik untuk mendiskusikan ini sebenarnya apa sih background psikologisnya. Nah, background psikologisnya salah satu yang paling penting dikatakan demikian, bahwa pembicaraan ini baseline fighting, jadi baseline melawan, baseline bertahan, bahkan juga heroisme macam-macam itu juga berasa. Makanya jadi make sense dengan beberapa voice note yang tadi saya bilang, ya soal menunggu, soal mentertawain, seolah-olah soal ya udah kita bawa jalan-jalan lah, begitu itu kan bukan sesuatu yang dalam kondisi takut, itu dalam kondisi tidak ada beban gitu. Padahal yang dihadapi aparat bersenjata itu ya. Ya kami tidak tahu, tapi yang pasti voice note itu kalau kita dengarkan baik-baik, terus ayo kita uji coba dengan
ahli psikologi forensik misalnya. Nah, mungkin ya teman-teman yang ahli itulah yang bisa menyimpulkan lebih dalam. Lah kami diskusi dengan mereka, mendapatkannya informasi secara kerangka psikologi forensik. Salah satu yang penting adalah ini baseline-nya adalah baseline perlawanan dan bertahan. Gitu. Jadi bukan baseline yang ketakutan, tapi ini baseline yang melawan dan bertahan dia. Nah, itu yang kalau jawab tadi itu ya, apakah dilatih dan tidak dilatih, kami tidak tahu. Oke, Cak, tadi sempat menyinggung soal kasus Pendeta Yeremias di Papua. Komnas HAM kalau nggak salah sudah membuat kesimpulan dan rekomendasikan ya. Itu kelanjutannya pemantauan Komnas HAM seperti apa, Cak? Ya, salah satu yang kasus besar di penghujung akhir tahun kemarin itu Pendeta Yeremia. Saya sendiri datang ke lokasi, ke Hitadipa, dengan sesuatu yang banyak orang yang jangan turun karena nanti takut ditembak oleh kedua belah pihak, begitu-begitu, banyaklah masukan kayak gitu. Tapi alhamdulillah tim Komnas HAM, saya sendiri sama tim menembus lokasi gitu. Nah, sehingga temuan kami menurut kami sangat presisi. Kami tahu siapa yang menembak, karakter tembakan dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu apa tindak lanjutnya sekarang? Tindak lanjut sekarang gini, kasusnya tidak berdiri sendiri Pendeta Yeremia, tapi juga ada kasus pembakaran rumah kesehatan. Terus juga ada hilangnya ponakan Pendeta Yeremia. Untuk hilangnya ponakan Pendeta Yeremia ini, itu beberapa waktu yang lalu pihak TNI mengatakan bahwa itu memang dibunuh, dibakar mayatnya oleh anggota mereka. Dan menurut saya ya ini baguslah, kami apresiasi keterbukaannya merespon rekomendasi Komnas HAM. Yang kedua juga soal pembakaran rumah kesehatan. Nah, pembakaran rumah kesehatan itu juga dinyatakan dilakukan oleh mereka, persis kayak temuan kami. Beberapa orang yang melakukan pembakaran sudah diadili. Nah, untuk kasusnya Pendeta Yeremia sendiri ada problem teknis. Sebenarnya sudah mau ditindaklanjutin, problem teknisnya ini bisa jadi penting atau juga tidak jadi penting. Apa itu otopsi? Gitu ya. Kalau bagi kami otopsi itu ya penting, tapi tidak jadi pokok. Artinya tanpa otopsi pun ini juga bisa berjalan. Karena apa? Karakter dasarnya memungkinkan untuk tetap diadili. Nah, cuman karena masih mau untuk diotopsi, nah kita tinggal nunggu kapan waktunya diotopsi. Bulan Desember kemarin kami sudah dikasih sinyal mau otopsi, tapi sampai detik ini belum terjadi. Lah kami tunggu otopsi baru nanti akan disidangkan. Menurut kami progresnya lumayan. Pihak keluarga bukannya sudah tidak keberatan untuk jenazahnya diotopsi itu? Iya. Hambatannya jadinya dari mana itu? Kok jadi berlarut-larut? Ada beberapa kondisi teknis memang yang menjadi hambatan. Kondisi saat ini di sana yang juga masih kami mendapatkan keterangan ya masih terjadi baku tembak misalnya, atau kondisi alam yang belum memungkinkan. Nah begitu-begitu yang oke, kita tunggu gitu. Tapi kalau memang ada otopsi, insya Allah kalau diizinkan kesehatan gitu ya, ini kan sekarang kan yang paling penting kesehatan nih, ya saya akan datang lagi ke Hitadipa. Saya dapat info sebetulnya Pendeta Yeremia ini kan disebut-sebut sebagai pro NKRI gitu kan, sebetulnya cukup baik lah gitu. Jadi sebetulnya motif atau kesalahan utama dia tuh apa sampai dihabisi oleh oknum-oknum tentara itu? Kalau kami melihatnya lebih jauhnya begini, ini soal tata kelola keamanan. Kalau soal tata kelola keamanan, baseline jarak humaniter itu tidak diindahkan, yang terjadi adalah memang suasana kecurigaan kepada setiap orang, apakah dia tergabung dalam OPM atau KKKB kalau istilah polisi gitu ya, ataukah tidak. Sehingga kalau jarak humaniter itu tidak diindahkan, yang terjadi ya kecurigaan dan kekerasan semakin meningkat. Nah, Pendeta Yeremia itu menjadi korban dari persoalan tata kelola keamanan. Informasi Cak Anam ketahui,
pahami, terima, dan mungkin secara make-sense-nya sosok Pendeta Yeremia ini seperti apa? Ya, kalau kami dengar cerita dari masyarakat di sana, tidak hanya dari istrinya, tapi juga dari masyarakat di sana, beliau ini pendeta yang baik, ya kan, yang mengayomi masyarakat, terus tergolong orang yang cukup pintar, karena juga menjadi penerjemah bahasa Alkitab menjadi bahasa sehari-hari masyarakat di sana. Dan anaknya pun juga kepala sekolah di sana. Nah, itu menurut saya tipologi keluarga yang baik gitu ya. Dan keluarga model kayak begini di tengah konflik itu, kami juga mendapatkan beberapa pengalaman kasus-kasus yang ada di Aceh. Oleh karenanya kami menganggap ini bagian dari tata kelola keamanan. Seandainya atas nama penciptaan keamanan, jarak humaniter itu ada. Misalnya yang paling gampang jarak humaniter itu pos-pos tentara, pos-pos keamanan gitu ya, itu tidak ditaruh dekat di tengah-tengah masyarakat atau dekat-dekat kampungan masyarakat, taruh di hutan yang memang katanya basisnya OPM, itu malah aman bagi masyarakatnya. Tapi kalau ditaruh di tengah-tengah atau dekat-dekat perkampungannya malah tidak aman, yang ada malah mencurigai masyarakatnya. Nah, ini yang menurut kami sesuatu yang harus kita perbaikin bersama-sama untuk menciptakan tanah Papua menjadi tanah yang damai dan bangsa kita yang cinta damai, tidak terjadi kekerasan berlanjut terus-menerus. Selain kasus pendeta yang terakhir, kan sebelum-sebelumnya ada banyak kasus ya di Papua itu. Kasus pelanggaran HAM beratnya itu mungkin ada sampai belasan ya, Cak ya, kalau nggak salah ya. Kalau kasus pelanggaran HAM yang berat di Papua yang sudah ditangani oleh Komnas HAM ada Wasior Wamena sama Paniai. Kalau AB Pura sudah diadili tapi ya nggak maksimal. Nah, yang paling dekat adalah kasusnya Paniai. Itu prosesnya masih bolak-balik antara Jaksa Agung sama Komnas HAM, nggak kelar-kelar. Padahal kami berharap ya minimal kasus yang dekat-dekat inilah. Kan Paniai itu kan terjadi 2014. Ya di awal-awal Pak Jokowi menjadi presiden itu ya. Iya. Harusnya menjadi komitmen utama itu ya diselesaikan. Iya. Itu sudah berapa kali disampaikan ke Pak Jokowi? Nagih-nagih itu. Adalah pokoknya ya kita akan terus ingetin lah. Kita akan terus ingetin beliau agar ini pelanggaran HAM yang berat itu tidak hanya penting bagi korban. Tentunya penting bagi korban, tapi yang paling penting juga adalah ini bangsa dan negara kita. Bagaimana tata kelola bangsa dan negara kita agar lebih menghormati hak asasi manusia, agar kekerasan oleh siapapun, termasuk juga kekerasan oleh aparat keamanan, bisa kita hindari. Agar kita memiliki aparat keamanan yang semakin lama semakin humanis, semakin lama semakin profesional. Nah, titik pijaknya bisa berangkat dari pengalaman-pengalaman pelanggaran HAM yang berat ini. Nah, salah satu titik pengalamannya adalah ya harus diadili agar semua orang lebih berhati-hati dalam menggunakan tindakan koersivitasnya. Gitu. Cak, seberapa optimis itu betul-betul akan ditindaklanjuti? Orang bilang ini Menko Polkamnya yang lalu-lalu kan para jenderal gitu kan yang dianggap juga punya beban masa lalu. Tapi kalau sekarang Menko Polkamnya seorang sipil, seorang intelektual, seorang pakar hukum pidana, hukum tata negara. Cak Anam, seberapa optimis itu hal itu bisa menyokong harapan masyarakat? Nanya ke saya agak salah nih kalau ngomong soal optimis. Karena memang saya akan selalu menjawabnya optimis. Karena apa? Karena hanya itu yang dimiliki oleh saya, yang kebetulan saat ini komisioner Komnas HAM, dan oleh berbagai aktivis hak asasi manusia. Kalau kami yang nggak optimis, siapa lagi yang akan merawat ingatan ini dan terus mengingatkan untuk bahwa kasus pelanggaran HAM harus diadili. Kalau kami nggak optimis sejak awal, siapa lagi? Kan kami ini aktivis HAM bukan politisi, juga bukan pengurus organisasi yang lain. Kami punya kaidah-kaidah sehingga harus optimis siapapun itu bahwa hambatannya semakin lama semakin besar atau ada dinamika hambatan itu soal yang lain. Nah, harapan besarnya memang kepada Pak Mahfud karena Pak Mahfud memang background-nya minimal tidak memiliki sejarah masa lalu yang
menjadikan hambatan untuk beliau memutuskan apakah ini dilanjutkan ataukah tidak dilanjutkan pelanggaran HAM berat ini, ataukah ini disegerakan atau tidak disegerakan pelanggaran HAM yang berat ini untuk diselesaikan. Nah, harapannya memang ada di Pak Mahfud, karena beliau tidak memiliki, minimal sepengetahuan saya, tidak memiliki urusan-urusan dengan masa lalu tersebut. Ada beban masa lalu istilah itunya ya. Ya, beban politiknya tidak ada. Beban politik. Oke, Cak Anam, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang-bincang. Harusnya ini Cak Anam jam istirahatnya ya sebetulnya ya. Saya gangguin. Iya. Oke. Semoga ke depan apa yang diharapkan oleh Cak Anam, optimisme yang terus dirawat oleh Cak Anam juga bisa terus juga dijaga oleh masyarakat, oleh publik di tanah air kita. Yang pasti begini, jaga Komnas HAM agar tetap independen. Ya. Karena Komnas HAM bagian dari negara ini yang memiliki sejak awal cita-citanya adalah menjadikan bangsa kita beradab dan bisa menghadirkan keadilan untuk siapapun. Jaga itu. Gitu. Itu penting bagi kita semua. Siap. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Cak Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertugas kembali. Ya.